Rangkuman materi IPS kelas 8, tema 4, Pembangunan Perekonomian Indonesia. A. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Awal kemerdekaan, 1945–1949, ditandai oleh hiperinflasi, kelebihan mata uang Jepang, dan blokade laut Belanda yang melumpuhkan ekonomi. Pemerintah mengatasi dengan pinjaman nasional, diplomasi beras ke India, 1946, dan hubungan dagang luar negeri. Warisan utang kolonial Belanda sebesar 1,13 miliar akibat KMB 1949 menjadi beban awal. Masa demokrasi parlementer, 1950–1959. Ditandai upaya pelepasan diri dari ikatan ekonomi Belanda. Gunting Syafruddin, pemotongan nilai uang untuk mengurangi peredaran dan defisit, sistem ekonomi gerakan benteng, upaya mengubah struktur ekonomi kolonial ke nasional, tetapi gagal. FINEK, Finansial Ekonomi Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda, 1956, secara sepihak, nasionalisasi, pengambil alihan hak milik perusahaan asing Belanda menjadi milik negara. Masa demokrasi terpimpin, 1959–1966. Ekonomi dipimpin Presiden Soekarno, diperburuk oleh dinamika politik, konfrontasi Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan proyek-proyek mercusuar yang membengkak. Kebijakan, pembentukan Bappenas untuk perencanaan, devaluasi mata uang, Rp1.000 menjadi Rp100, dan dekon dengan prinsip berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Kegagalan, inflasi tinggi mencapai 200 hingga 300% pada 1965, memicu demonstrasi Tritura. Masa Orde Baru, 1966–1998. Fokus pada stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Prinsip, trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan 8 jalur pemerataan. Program, pelita, pembangunan 5 tahun, dan peningkatan transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan swasembada pangan. Masa reformasi, 1998 sampai sekarang, diawali krisis moneter 1997, rupiah anjlok, kebangkrutan, PHK massal. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan oleh setiap pemerintahan. B. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan. 1. Ekspor dan impor. Ekspor, menjual barang ke luar negeri untuk mencari keuntungan. Pembayaran menggunakan valuta asing, devisa negara. Impor, membeli barang dari luar negeri. Contoh, migas, beras, elektronik. Faktor pendorong, perbedaan sumber daya alam, keunggulan absolut, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, dan perbedaan penguasaan teknologi. Hambatan, perbedaan mata uang, kebijakan negara yang berbeda, dan konflik perang. Kebijakan perlindungan, pemerintah menerapkan tarif, pajak impor, kuota impor, pembatasan jumlah, subsidi, bantuan produk lokal, dan larangan ekspor impor. 2. Kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama bertujuan memperluas pemasaran, mendorong produktivitas, mencukupi kebutuhan nasional, mempercepat pertumbuhan, transfer teknologi, dan mendukung ketertiban dunia. Indonesia berperan sebagai pelopor pendiri, anggota aktif, dan pelaku. Lembaga regional, ASEAN MEA, Asia Tenggara, APEC, Asia Pasifik, ADB, Bank Pembangunan Asia. Lembaga internasional, PBB IMF, Stabilitas Keuangan, World Bank, Pinjaman Proyek Produktif, WTO, Perdagangan, FAO, Pangan, ILO, Buruh, Lembaga Internasional, luar PBB OPEC, Minyak, OECD, Ekonomi Pembangunan, dampak negatif, produk dalam negeri kalah bersaing, masuknya tenaga kerja asing tidak terampil. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dipengaruhi kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan, migrasi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar keempat dengan konsentrasi pada terutama di Pulau Jawa. Faktor dinamika penduduk. 1. Angka kelahiran atau natalitas, pendorong, pernikahan usia muda,
kurangnya KB, anggapan, banyak anak banyak rezeki, penghambat, wanita karir, menunda pernikahan, program KB. 2 angka kematian atau mortalitas, pendorong, perang, wabah penyakit, bencana alam, penghambat, pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi. 3 perpindahan penduduk atau migrasi, imigrasi-emigrasi, antar negara, urbanisasi, desa ke kota, dan transmigrasi, pemerataan penduduk. Dampak dan solusi. Dampak positif, tersedianya tenaga kerja dan meningkatnya inovasi. Dampak negatif, pengangguran, ledakan penduduk, persebaran tidak merata, polusi, sulit air bersih, dan masalah di kota, kriminalitas. Cara mengatasi, pemerataan pembangunan, termasuk transmigrasi, program keluarga berencana, KB, untuk mengendalikan laju pertumbuhan, meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan menunda usia pernikahan.